Benyamin Netanyahu disebut telah gagal tanpa perubahan dalam memimpin negara Israel. Tak sebatas itu, mantan anggota NISO dari Partai Likud Ehud Yatom juga menyebut Netanyahu beserta para menteri telah menjerumuskan Israel dengan tanpa kendali. Mengutip Ma'arif pada 12 September, hal itu diutarakan Ehud Yatom pada Rabu 11 September 2024. Lebih tepatnya, Yatom mengungkapkan kekesalannya terhadap Netanyahu dalam menjalankan peran Perdana Menteri. Dalam pernyataannya, para pemimpin politik dan militer Israel disebut telah melanjutkan kebijakan mereka yang gagal tanpa ada perubahan, di mana menjadi suatu situasi yang memperburuk krisis keamanan dan sosial serta merusak harapan dan keselamatan publik. Dengan tegas, Yatom tak lagi butuh alasan meminta pertanggungjawaban Netanyahu atas kegagalan tersebut. Netanyahu hanya menjalankan negara tanpa adanya strategi, tanpa visi, dan tanpa harapan. Dengan begitu, pihaknya berpikir bahwa Netanyahu dengan para menteri lainnya justru menjerumuskan Israel ke jurang tanpa henti, tanpa kendali. Hizbullah Lebanon telah melakukan aksi balas dendam atas tewasnya komandan pasukan elit Radwan, di mana mereka telah meluncurkan serangan roket yang menghujani pusat komando divisi 146 Israel dan wilayah lainnya. Mengutip Anadolu Agency dan Al-Mayadin pada 12 September, serangan telah terjadi pada Rabu 11 September dan dilaporkan oleh Channel 12 Israel dan The Times of Israel. Dilaporkan bahwa sirine serangan udara berbunyi di beberapa kota Israel saat sekira 30 roket ditembakkan dari Lebanon dengan beberapa mendarat di area terbuka. Sementara itu, imbas serangan, seorang pria berusia 39 tahun harus dibawa ke rumah sakit Rambam di Haifa setelah terkena rudal di daerah Kibbutz Dan. Hizbullah sendiri mengkonfirmasi bahwa pihaknya benar menargetkan pos pemeriksaan militer di pemukiman Dan dengan senjata yang sesuai. Hizbullah juga mengklaim meluncurkan serangan roket terhadap posisi militer Israel di Al-Malkiyah, Rauset Al-Qarn, Al-Rahib, dan Barak Zabdin di Israel Utara. Selain itu, Hizbullah juga menyerang pusat komando divisi 146 Israel yang baru didirikan di pangkalan Abirim di Israel Utara dengan roket Katyusha. Kepala negosiator Israel menawari Yahya Sinwar yaitu bisa keluar Gaza dengan aman tanpa ditangkap militer IDF, tapi dengan satu syarat. Mengutip sumber utama pada 12 September, hal itu diumumkan oleh Gal Hirsch dalam wawancaranya pada Selasa 10 September 2024. Gal memberikan tawaran kepada Sinwar untuk bisa keluar Gaza dengan aman tanpa ditangkap militer, dengan satu syarat, yaitu mengembalikan 101 sandera yang telah ditawan Hamas sebelumnya. Penawaran itu dijelaskan oleh Gal diajukan dengan mengembangkan solusi baru untuk kesepakatan karena negosiasi yang sedang berlangsung tampak semakin suram. Namun hingga laporan diterbitkan belum jelas apakah Hamas menerima atau menolak tawaran Gal tersebut. Gal menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan jalan yang aman bagi Sinwar, keluarganya, bahkan siapapun yang ingin bergabung dengannya. Satu harapan Israel yaitu menginginkan para sandera kembali dengan aman. Ia pun menekankan bahwa secara paralel pihaknya harus mengerjakan rencana lainnya hanya demi sandera pulang. Mengingat waktu terus berjalan dan para sandera tidak memiliki waktu yang cukup banyak.
Hamas dikabarkan telah siap menerima gencatan senjata tanpa syarat baru. Kabar itu muncul seusai Hamas bertemu dengan para mediator di Doha pada Rabu 11 September 2024. Mengutip Al Arabiya dan Arab News pada 12 September, hal itu juga dikabarkan pada Rabu 11 September 2024 seusai pertemuan. Delegasi Hamas bertemu dengan mediator Qatar dan Mesir di Doha pada Rabu, membahas gencatan senjata di Gaza dan berpotensi pertukaran sandera dan tahanan. Putaran mediasi terkini yang diadakan di Doha dan Kairo itu didasarkan pada kerangka kerja yang diterapkan pada bulan Mei oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan proposal penghubung yang disampaikan kepada para pihak pada bulan Agustus lalu. Hasilnya disimpulkan bahwa negosiator Hamas menegaskan kembali kesiapannya untuk melaksanakan gencatan senjata segera dengan Israel berdasarkan usulan Amerika Serikat sebelumnya tanpa syarat baru dari pihak manapun. Upaya Israel dalam mengantisipasi penyelundupan dengan membangun tembok perbatasan lebih kuat di koridor Philadelphia. Mengutip Anadolu Agency pada 12 September, hal itu diumumkan oleh Benyamin Netanyahu selama kunjungannya di Lembah Yordan pada Rabu 11 September 2024. Netanyahu menyadari perlunya mengamankan perbatasan timur Israel dengan Yordania mengingat sifatnya sebagai perbatasan perdamaian, sehingga pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Yordania serta memastikan perbatasan tetap aman menjadi perbatasan perdamaian dan keamanan. Netanyahu juga merasa tantangan membangun perbatasan semakin meningkat seusai insiden di penyeberangan Allenby, di mana ada dugaan upaya penyelundupan militan dan senjata melalui Yordania ke tepi barat dan kota-kota Israel. Sehingga Netanyahu menegaskan pihaknya akan bekerja untuk kerjasama dengan semua pihak untuk menghentikan hal tersebut dengan membangun tembok pemisah yang jauh lebih kuat. Helikopter Black Hawk Israel dilaporkan jatuh di rute Philadelphia, perbatasan Rafah di jalur Gaza, Mesir pada Rabu 11 September 2024 malam. Niat kedatangan untuk mengevakuasi tentara lain yang terluka justru berakhir tewas mengenaskan. Mengutip Yediot Ahronot pada 12 September, hal itu diumumkan oleh tentara Israel pada Rabu 11 September seusai insiden. Dikabarkan mereka menaiki helikopter UH-60 Black Hawk dari skuadron ke-123 dalam perjalanan bersama tim medis unit 669. Tujuannya untuk mengevakuasi seorang teknisi tempur yang terluka parah selama pertempuran di daerah tersebut. Dijelaskan dari hasil investigasi awal yang dilakukan tentara Israel, di mana helikopter tersebut jatuh dan menghantam tanah. Imbasnya 2 tentara tewas. Keduanya diidentifikasi sebagai Tom E. Shalom dan Daniel Alosh, yang keduanya tergabung dalam tim medis unit 669. Ditegaskan hasil penyelidikan awal mengungkapkan penyebab jatuhnya helikopter bukan karena tembakan musuh, melainkan faktor kesalahan teknis.
Sebanyak 30 roket dari sayap militer Hamas menghantam pusat pangkalan militer Israel, menghancurkan posisi artileri hingga area perakitan senjata. Mengutip Al-Mayadin pada 12 September, serangan dari sayap militer Hamas itu telah terjadi pada Rabu 11 September 2024. Rincian serangannya dimulai sejak sore kemarin, di mana pejuang membombardir markas besar Brigade Barat ke-300 Israel di Kiryat Ma'ar di Galilea Barat dengan 30 roket. Target khususnya adalah menargetkan pusat pemeliharaan beserta pasukan Israel yang berkumpul di TKP. Hasilnya, posisi artileri brigade, pusat pemeliharaan, dan area perakitan senjata Israel hancur digempur. Sementara itu, Hizbullah sebagai milisi juga melakukan tugasnya. Setidaknya mereka juga melancarkan beberapa operasi terhadap Israel. Operasi Hizbullah itu menargetkan barak militer hingga bunker tempat pasukan Israel bersembunyi. Dengan persenjataan roket, Hizbullah menambah kerugian signifikan di pihak Israel. Kapal USS Theodore Roosevelt Amerika Serikat dilaporkan telah ditarik dari Timur Tengah. Mengutip Al Arabiya pada 12 September, hal itu diumumkan oleh seorang pejabat Amerika Serikat pada Kamis 12 September waktu setempat. Pejabat Amerika Serikat itu menyatakan bahwa kapal USS Theodore Roosevelt sedang menuju pulang kembali ke rumah mereka. Kapal induk yang bermarkas di Norfolk, Virginia tersebut telah kembali ke rumah setelah lebih dari 8 bulan bertugas. Terkhusus dalam pertempuran yang menurut Angkatan Laut merupakan yang paling intens sejak Perang Dunia II. Dijelaskan oleh Komandan Amerika Serikat di Timur Tengah itu bahwa keberadaan kapal induk Amerika Serikat dan kapal perang yang menyertainya telah menjadi pencegah yang efektif di kawasan tersebut, khususnya bagi Iran. Namun kini telah diputuskan untuk membawa pulang Roosevelt. Keputusan itu muncul ketika perang di Gaza telah berlangsung selama 11 bulan dengan puluhan orang tewas dan upaya internasional untuk menengahi gencatan senjata antara Israel dan Hamas telah berulang kali terhenti. Yoav Galan menunjukkan dokumen yang diduga ditulis oleh Rada Salameh, Panglima Brigade Hamas di Khan Younis. Isinya meminta bantuan agar Sinwar bersaudara mempertimbangkan upaya yang sedang diembannya hingga menyebut situasi pelik. Mengutip The Times of Israel pada 12 September, hal itu diungkap Galan dengan menunjukkan secari kertas yang telah diterjemahkan oleh Kementerian Pertahanan Israel. Perlu diketahui di awal, Salameh disebut sebagai dalang di balik serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober dan tewas dalam serangan udara di Gaza bulan Juli lalu. Dalam dokumen yang ditemukan menyatakan situasi pelik yang dialami Hamas yang ditunjukkan kepada Sinwar bersaudara, di mana isinya menyatakan pejuangnya telah mengemban tugas menjaga senjata dan peralatan yang tersisa. Lantaran Hamas telah kehilangan 90 hingga 95% roket dan kehilangan sekira 60% senjata pribadi, serta sudah kehilangan setidaknya 65 hingga 70% peluncur dan roket anti-tank. Selain itu, penulis dokumen mengklaim bahwa Hamas juga telah kehilangan sekira 50% pejuang karena tewas dan terluka. Bahkan disebutkan juga di antara pejuang tersisa mengalami masalah mental dan fisik. Sehingga Galan mengatakan bahwa dokumen itu memperlihatkan kesulitan nyata yang berdampak pada Hamas dan para komandan senior mereka. Galan pun yakin bahwa Sinwar bersaudara juga tidak bisa menyelamatkan mereka semua.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.